Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Cici, diiringi dengan suara cici yang tidak nyaman, di hutan beringin besar yang berapi-api, pohon mati yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan aneh, seolah-olah mereka akan hidup kembali. Magma panas menyebar dari akar pohon mati di bawah traksi pohon mati, dituangkan ke dalam batang di sepanjang retakan di atasnya, dan energi merah meluap, kekuatan yang menakjubkan membuat Xiao yang berdiri di atas kehampaan sekarang. Yan trio menyipitkan mata mereka sedikit. Kalian berdua, waktunya telah tiba. Waktu terbaik untuk mendapatkan cabang beringin api adalah ketika kekuatan lava dari pohon beringin api ini habis. Namun, selama periode ini, saudara Xiao Yan mau tidak mau harus bekerja keras untuk sementara waktu. Petik 2. Melihat magma di hutan di bawah naik dengan cepat seperti air pasang, dan senyuman yang tak terlihat melintas di sudut bibir Tang Ye. Ketika kata-kata itu jatuh, pohon-pohon mati tampak bergema, dan tanah di sekitarnya yang tertutup magma tiba-tiba meledak, dan turbulen magma menyembur keluar dengan marah, membungkus tubuh pohon, lalu melesat ke langit, membentuk tiang api yang mencengangkan. Pilar api yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke langit, diikuti oleh magma yang menghanguskan seperti hujan badai, membasuh langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa bersembunyi hutan beringin yang berapi-api di sini seperti api penyucian. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan Tang Ye dan sejenisnya tidak bisa menahan rasa takut, meskipun mereka telah berada di sini berkali-kali, mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa di hadapan kekuatan yang tersisa dari klan Huorong. Kakak Xiao Yan, tolong, kata Tang Ye dengan sungguh-sungguh. Serahkan padaku. Mengangguk ringan, Xiao Yan berdiri di depan mereka berdua, dengan Genesis Ki melonjak di antara telapak tangannya. Menghadapi magma yang jatuh, dia berteriak dengan keras dan menyerang dengan cetakan telapak tangan yang besar. Bola api itu bertabrakan, dan kemudian keduanya meledak terbuka. Gelombang api menyapu, dan dengan sisa kekuatan telapak tangan ini, sebuah penghalang dibentuk untuk berdiri di langit dan bumi, menghalangi hujan api di seluruh langit untuk beberapa tarikan napas. Haha, metode broter Xiao Yan benar-benar berbeda. Dengan keahlianmu, kami dapat yakin. Petik 2. Tang Ye mengangkat alisnya dan melihat pemandangan yang sangat berlebihan di langit, mau tidak mau menyeringai, dan kemudian menoleh ke Bai Zijing. Kalau begitu, sudah waktunya bagi kita berdua untuk pergi. Ketika yang terakhir mendengar kata-kata itu, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia tidak banyak bicara, matanya perlahan menyapu kemeja hitam di depannya, cahaya tajam melintas di kedalaman matanya jari kaki mengetuk kekosongan, dan sosoknya tiba-tiba patah seperti pedang tajam ke dalam magma di bawah insight. Melihat tatapan bersemangat Bai Zijing, Tang Ye tidak bisa menahan senyum lebih banyak lagi, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, mengejarnya, dan pada saat yang sama, ada bendera biru berukuran lebih dari 10 inci di tangannya. Di langit, Xiao Yan memandangi dua orang yang bergegas di bawah magma satu demi satu. Setelah sedikit berpikir, dia duduk bersila di kehampaan dan menunggu dengan tenang. Tidak peduli bagaimana magma menamparkan antara langit dan bumi, Xiao Yan tidak bisa menghindarinya. Dia memiliki api aneh di sisinya, magma tidak dapat membantunya sama sekali. Serangan barusan hanya untuk menenangkan mentalitas Tang Ye dan keduanya. Lihat saja Bai Zijing, sejak pertama kali dia melihatnya, orang ini memperlakukannya berbeda bijaksana, harus diperlakukan dengan hati-hati. Orang itu tahu dia tidak sekuat Bai Zijing, tapi dia masih berani membiarkanku tinggal di luar. Aku khawatir dia yakin dia punya cara untuk menghadapinya. Petik 2. Melihat magma yang terus melonjak di bawah, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Mengikuti dari dekat begitu sebuah pikiran muncul di benaknya, kekuatan jiwa segera menyebar, menyelidiki ke arah magma di bawah, mencoba masuk jauh di bawah magma untuk mencari tahu. Namun, saat kekuatan jiwa Xiao Yan menyentuh permukaan magma, magma panas langsung menyerang kekuatan jiwanya, memaksanya untuk berhenti seketika. Sangat aneh bahwa magma bahkan bisa terbakar dengan kekuatan jiwa. Xiao Yan sedikit mengernyit, dan tidak bisa menahan sedikit keterkejutan di hatinya. Bayangkan saja dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan jika dia kuat melawan Yuan Zhong biasa, dia pasti menang. Saya tidak bisa pergi kemana-mana, tapi saya tidak menyangka akan terbakar oleh magma belaka ini. Aku semakin ingin tahu tentang seberapa kuat Fire Banyan Clan saat itu. Kekuatan jiwa dibakar,
Xiao Yan tidak takut, magma mampu mencapai efek ajaib. Belum lagi, itu pasti sarana suku Huorong. Setelah kejadian ini, cintanya pada ras ini yang ada ribuan tahun yang lalu menjadi semakin terangsang. Karena Gu Yan tidak dapat mendeteksi situasi di bawah magma, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menarik pikirannya dan menunggu dengan tenang. Saat ini, Tang Ye dan Bai Zijing memasuki magma bersama-sama, dan hanya Xiao Yan yang tertinggal dari dunia luar. Kemitraan jangka pendek antara mereka bertiga juga akan putus. Kepentingan didahulukan. Tang Ye dan Bai Zijing adalah takut pertempuran tidak akan terhindarkan, itu hanya tergantung pada siapa yang bisa berdiri pada akhirnya di depannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan itu adalah 2 jam dalam sekejap mata. Semua pohon beringin yang berapi-api di tanah telah tenggelam di bawah magma. Magma panas terus naik seperti air pasang, dan tiang api menjulang tinggi ke langit. Magma yang jatuh tampak seperti hujan lebat, menutupi seluruh langit. Hanya Xiao Yan yang miskin dengan jarak 100 kaki di sekelilingnya, jika dia tidak punya niat lain, bahkan magma yang bahkan ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik Yuanzhong ini hanya bisa dihormati dan dijauhkan. Hah! Tiba-tiba, mata tertutup Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan matanya mengarah ke arah tertentu seperti elang. Saat ini, magma di sana, atau di dalamnya, ada aura yang sangat tidak biasa melintas. Meskipun terhalang oleh magma, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat sepasang mata hanya dengan tatapan tergesa-gesa ini. Sepasang murid merah kecil, penguasa Xuanzong jatuh ke tangannya hampir tanpa sadar. Xiao Yan langsung bangkit, dan menatap tajam ke suatu tempat di magma. Bahkan dia tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas, kekuatan pria misterius ini setidaknya tidak akan kalah dengannya. Sementara pikiran di dalam hatinya berubah tajam, sosoknya tiba-tiba berbalik. Bagian depan penggaris yang tebal menabrak kehampaan, dan cahaya penggaris melesat keluar, lalu tenggelam ke dalam magma di belakang, memicu gelombang energi. Apakah ada lebih dari satu? Xiao Yan mengerutkan kening, dan matanya dengan cepat mengamati sekeliling. Magma yang berjarak ratusan meter terus mendekat di bawah kendali makhluk misterius itu, dan di dalam magma, sepasang mata aneh berangsur-angsur menjadi jernih. Ini. Setelah melihat penampakan makhluk misterius itu dengan jelas, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Pada saat ini, lautan magma di bawah tiba-tiba pecah, dan sesosok muncul di depan Xiao Yan lagi. Haha, aku tidak menyangka orang-orang ini akan menyerangmu saat ini. Sepertinya saudara Xiao Yan benar-benar memiliki beberapa trik. Petik 2. Xiao Yan melihat, dan orang yang keluar lebih dulu adalah Tang Ye, dan dia langsung terkejut. Saudara Tang, saya pikir Anda memiliki tangan besi. Dengan kekuatan Bai Zijing, Anda akan mati di tangan Anda. Petik 2. Mendengar ini, Tang Ye menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Aku tidak menyangka kamu bisa melihat kekuatan sebenarnya dari anak itu. Aku benar-benar meremehkanmu, tapi hanya itu. Petik 2. Melirik magma yang mendekat dengan cepat di sekitarnya, Tang Ye mencibir dengan jijik, dan sudut lehernya mencibir. Memutar sedikit, dia menatap Xiao Yan lagi dengan mata muram, dan berkata, "Kamu tahu, hutan beringin yang berapi-api ini adalah rumah kadal api. Siapapun yang berani membakar dahan beringin, mereka akan melibatkan pihak lain, sampai mati. Bahkan Yuanzhong Bintang 8 tidak berani memprovokasi Anda dengan mudah, meskipun Anda memiliki seluruh tubuh kultivasi. Anda bodoh karena Anda terlalu serakah." Saat dia selesai berbicara, Tang Ye melambaikan jubah lengannya dengan keras, dan satu anda terbungkus bola cahaya biru. Ornamen itu dengan cepat melesat ke arah Xiao Yan, dan ketika jaraknya beberapa meter dari yang terakhir, itu meledak terbuka di bawah kendali yang pertama, dan kemudian sebagian kecil rimpang tanaman merah itu terbuka. Itu yang disebut cabang beringin api. Dalam sekejap, di dalam magma yang menutupi langit dan bumi, tatapan merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuh Xiao Yan secara bersamaan. Magma yang bergolak, sosok merah pekat berangsur-angsur muncul, dan magma mengamuk, terus-menerus mendekati lokasi Xiao Yan. Ia memiliki tubuh merah bersisik, kepala segitiga, sepasang mata merah yang aneh, dan ekor tebal yang panjangnya sekitar 10 meter, terlihat seperti kadal secara keseluruhan. Di mata Xiao Yan saat ini, tidak bisa membantu tetapi membuat yang terakhir sedikit terkejut. Kadal api, aku tidak pernah berharap untuk bertemu mereka di sini. Xiao Yan menyipitkan matanya ke kadal di magma, dan tidak bisa tidak mengingat magma di bawah menara pemurnian Tianfen Qi di benaknya. Pertemuan di tengah, situasi saat itu, sama seperti saat ini,
tetapi saya tidak ingin adegan masa muda saya muncul kembali sekarang. Telapak tangan itu digenggam dari udara tipis, dan penguasa raksasa besar itu segera jatuh ke tangan Xiao Yan melihat sekeliling, dan kemudian mendarat di Tang Ye lagi. Begitu, tampaknya Bai Zijing jauh lebih dari satu-satunya orang yang mati karena kamu. Petik 2. Dukun, mengapa selalu ada orang idiot serakah sepertimu di dunia ini yang mengira mereka memiliki kekuatan dan dapat berdiri bahu-membahu dengan saya di dunia? Berapa banyak orang mandiri yang datang di hutan beringin yang berapi-api ini? Jadi bagaimana jika Yuan Zhong bintang 8 masih ada di saku saya? Pada akhirnya, Anda yang harus disalahkan, Anda pantas mati. Petik 2. Tang Ye menari dengan cara yang berlebihan, dengan penghinaan gila di wajahnya. Xiao Yan tidak bisa menahan kepalanya dengan gerakan yang mengerikan, dan berkata dengan dingin. Omong kosong, jelas bahwa Anda memikat orang yang lewat ke sini untuk jatuh ke dalam perangkapmu, tapi kamu masih harus mengatakan bahwa kamulah yang harus disalahkan atas apa yang dikatakan Yan Yan, dan kupikir kamu adalah orang yang tidak pantas dihukum. Saat dia selesai berbicara, sosok Xiao Yan menghilang ke dalam kehampaan seperti hantu. Kecepatan ini, Tang Ye tidak menyeringai di antara bibir dan giginya, tetapi pupilnya tiba-tiba menyusut, dan segera dia membanting di depannya tanpa ragu. Apa yang dihadapinya dalam kehampaan kosong adalah senjata penguasa raksasa besar. Bagian depan penguasa yang tebal membawa paksaan yang mencengangkan dan menyerang secara langsung. Bahkan jika basis kultivasi Tang Ye tidak lemah, dia masih dipukul mundur oleh pukulan sengit ini. Saat dia berhenti, Tang Ye terkejut. Lengan kanan Bang begitu terguncang bahwa dia tidak bisa bergerak. Meskipun dia gila, Tang Ye bukanlah orang bodoh. Hanya dengan pukulan ini, dia juga tahu bahwa kekuatan tempur Xiao Yan tidak sesederhana kultivasinya yang dangkal. Sungguh kekuatan tubuh fisik yang mengerikan. Serunya di dalam hatinya, dan sebelum dia sempat berpikir, sosok Xiao Yan muncul di depannya lagi seperti angin. Berubah menjadi spanduk besar di depannya, biru yang bergolak energi sumber meraung ke arah Xiao Yan seperti gelombang laut, dan dipotong oleh satu kaki terakhir. Tang Ye mundur. Sial, aku hampir meremehkanmu. Tang Ye, yang mundur jauh, dengan penuh semangat mengusap lengan kanannya yang masih mati rasa, menatap Xiao Yan dengan mata tegas, dan berkata dengan keringat dingin di wajahnya. Xiao Yan tanpa ekspresi, matanya berhenti sejenak pada bendera biru di samping Tang Ye, dan dia memperhatikan magma yang semakin dekat dan semakin dekat di sekelilingnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan sumber energi di tubuhnya akhirnya dimobilisasi pada saat ini, berdiri. Tang Ye jelas memperhatikan ini, menarik bendera dengan satu tangan, melambaikannya dengan keras, dan tirai air biru dengan cepat menyelimutinya, diikuti dengan cibiran. Kuak Gaga, aku akui kamu tidak lemah dalam pertempuran, tapi ini adalah hutan beringin api. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus melewati level kadal skala api terlebih dahulu. Tempat ini adalah makam untukmu, tapi itu kuburan bagiku. Tapi ini tempat berburu, aku ingin melihatmu dicabik-cabik oleh mereka dengan mataku sendiri. Hahaha, setelah tawa berhenti, Tang Ye segera mundur dan terjun ke magma. Di bawah perlindungan lapisan tirai air, semua magma yang dilewatinya benar-benar terisolasi, dan bahkan para salamander sepertinya tidak pernah menyadari keberadaan orang ini. Tidak heran Bai Zijing ditelan oleh magma, tapi kamu bisa mundur sepenuhnya. Ternyata itu adalah efek dari bendera ini. Petik 2. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari, dan kemudian perlahan-lahan mengangkat penguasa raksasa di tangannya, dan nyala api menyala di telapak tangannya, menyebar ke seluruh tubuh. Ini sebenarnya api yang aneh. Tang Ye, yang berada di bawah perlindungan tirai air, langsung mengubah wajahnya saat melihat nyala api menyala di tubuh penggaris, tetapi apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkannya. Pembuluh darah di lengan Xiao Yan berdenyut, dan dia mengayunkan penggaris raksasa itu dengan tiba-tiba. Suara angin seperti guntur, disertai dengan sapuan yang tak terlihat. Dalam sekejap, magma yang dengan gila-gilaan mengalir ke arahnya dengan cepat mundur seolah-olah telah terjadi, menerima perintah, dan kadal api yang hanya berjarak beberapa langkah dari tubuh Xiao Yan juga tampak membeku dalam kehampaan sesaat. Kehilangan paket magma, sisik merah di permukaan tubuh mereka tiba-tiba terbelah, dan merah darah menyembur keluar, suara mendesis yang menyakitkan segera bergema. Ketika kadal Vireskale di sekitarnya mundur ketakutan, Xiao Yan juga memberi jalan di depannya lagi, mengarah langsung ke Tang Ye. Idenya gila,
Tapi sayangnya metode seperti itu tidak berguna bagiku. Apa yang terjadi dalam sekejap mata membuat Tang Ye sangat ketakutan. Di depan Yan, dia akan menjadi sangat patuh. Jika orang yang muncul saat ini adalah Bai Zijing, aku mungkin harus bekerja lebih keras, tapi karena itu kamu, maka diam-diam dengarkan gerakan terakhir dari kehidupan ini. Kata-kata sederhana itu dimuntahkan, dan penguasa Xuanzong melambai itu, mengatakan beberapa kali berturut-turut, cahaya Qi tumpang tindih dan memadat membentuk cahaya pelangi yang menebas Tang Ye. Kata-kata besar, hanya Yuanzong bintang 3, kamu pikir aku takut padamu. Wajah Tang Ye penuh amarah. Dia adalah Yuanzong bintang 4 yang bermartabat, bagaimana dia bisa dengan mudah ditakuti oleh kata-kata pihak lain, dan segera mengibarkan bendera di tangannya lagi, di depannya memutar dan melambai. Origin Qi biru yang bergolak berubah menjadi pusaran pasang surut besar dalam sekejap, menyiram magma di sekitarnya, seperti badai, meraung dengan momentum yang mencengangkan. Bang! Pada akhirnya, baik cimang dan pusaran itu hancur, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut di wajahnya, dan dia melambaikan penggaris raksasa itu dan bergegas ke depan. Tang Ye membanting bendera itu menjadi tombak, menembus kehampaan, menghadap ke depan. Salamander yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka juga mengendalikan magma untuk naik hampir bersamaan. Tombak itu menembus lurus, dan bagian depan penggaris menebas dengan marah. Saat keduanya bertabrakan, api meledak. Kekuatan mengerikan di depan penggaris memaksa tombak mundur dengan paksa. Wajah Xiaoyan menyerang. Xiaoyan tidak kenal takut, dia dengan mudah mengelak beberapa kali, dan kemudian langsung memblokir penguasa raksasa lebar di depannya. Tubuhnya menyerbu lurus ke depan, dan nyala api menyembur keluar dari tubuh penguasa, tepat di dinasti Tang. Wajah Ye berubah kaget, yang pertama menamparkan penguasa dengan telapak tangannya lagi, dan penguasa raksasa itu bergegas maju di bawah restu dari kekuatan dahsyat ini, tak terbendung. Tang Ye buru-buru membuka spanduk untuk melawan, tetapi saat sebagian besar kekuatan pada penggaris raksasa telah dihilangkan, Xiaoyan tiba-tiba menginjak penggaris dengan kedua kakinya, dan kekuatan yang kuat itu seperti bambu yang patah, menghancurkan Tang Ye di depan. Pertahanan menerobos, dan semua kekuatan yang tersisa dituangkan ke tubuh Tang Ye di belakangnya. Puff! Darah menyembur dengan liar, dan pukulan kuat Xiaoyan meledakkan Tang Ye dari luka serius. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika dia sadar kembali, dia mengangkat kepalanya dan melihat lagi. Spanduk penyelamat telah jatuh ke tangan Xiaoyan saat ini, yang terakhir sedang menatapnya bercanda dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, tanpa perlindungan bendera, kadal skala api yang awalnya mengarah ke Xiaoyan telah menoleh pada saat ini, dan mata tajam yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuhnya, membuatnya dingin di sekujur tubuhnya. Jangan dipikirkan, Anda tahu situasi kejam seperti apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Tidak bisa seperti ini, Xiaoyan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tidak ada permusuhan hidup dan mati antara kamu dan aku, dan perjalanan ini hanya meminta uang. Aku bersedia berbagi penghasilan denganmu, bahkan jika aku memberikan semuanya padamu. Selama kamu mengembalikan bendera itu kepadaku. Tang Ye tampak ketakutan, dibandingkan dengan Xiaoyan, dia lebih takut pada kadal api ini, dan dia memiliki menyaksikan banyak orang kuat mati di bawah pengepungan dan gigitan mereka. Binatang buas ini menakutkan, dia tidak mau menghadapinya. Dengan senyum hangat di sudut mulut Xiaoyan, dia perlahan mengibarkan bendera di bawah mata penuh harapan Tang Ye, dan berkata perlahan, "Karena kamu bersedia menyumbangkan segalanya, maka bendera ini juga harus disertakan." Setelah kata-kata itu selesai, cahaya di telapak tangannya menyala, dan dia memasukkannya ke dalam ring. Dalam sekejap, wajah Tang Ye tiba-tiba membeku, dan kadar api yang tak terhitung jumlahnya juga membuka mulut penuh taring, dan bergegas maju. Magma yang bergolak, sosok merah pekat berangsur-angsur muncul, dan magma mengamuk, terus-menerus mendekati lokasi Xiaoyan. Ia memiliki tubuh merah bersisik, kepala segitiga, sepasang mata merah yang aneh, dan ekor tebal yang panjangnya sekitar 10 meter, terlihat seperti kadal secara keseluruhan. Di mata Xiaoyan saat ini, tidak bisa membantu tetapi membuat yang terakhir sedikit terkejut. Kadal api, aku tidak pernah berharap untuk bertemu mereka di sini. Xiaoyan menyipitkan matanya ke kadal di magma, dan tidak bisa tidak mengingat magma di bawah menara pemurnian Tianfen Qi di benaknya. Pertemuan di tengah, situasi saat itu, sama seperti saat ini, tetapi saya tidak ingin adegan masa muda saya muncul kembali sekarang.
Telapak tangan itu digenggam dari udara tipis, dan penguasa raksasa besar itu segera jatuh ke tangan Xiao Yan melihat sekeliling, dan kemudian mendarat di Tang Ye lagi. Begitu, tampaknya Bai Zijing jauh lebih dari satu-satunya orang yang mati karena kamu. Petik 2. Dukun, mengapa selalu ada orang idiot serakah sepertimu di dunia ini yang mengira mereka memiliki kekuatan dan dapat berdiri bahu-membahu dengan saya di dunia? Berapa banyak orang mandiri yang datang di hutan beringin yang berapi-api ini? Jadi bagaimana jika Yuan Zong bintang 8 masih ada di saku saya? Pada akhirnya, Anda yang harus disalahkan. Anda pantas mati. Petik 2. Tang Ye menari dengan cara yang berlebihan, dengan penghinaan gila di wajahnya. Xiao Yan tidak bisa menahan kepalanya dengan gerakan yang mengerikan, dan berkata dengan dingin. Omong kosong, jelas bahwa Anda memikat orang yang lewat ke sini untuk jatuh ke dalam perangkapmu, tapi kamu masih harus mengatakan bahwa kamulah yang harus disalahkan atas apa yang dikatakan Yan Yan, dan kupikir kamu adalah orang yang tidak pantas dihukum. Saat dia selesai berbicara, sosok Xiao Yan menghilang ke dalam kehampaan seperti hantu. Kecepatan ini, Tang Ye tidak menyeringai di antara bibir dan giginya, tetapi pupilnya tiba-tiba menyusut, dan segera dia membanting di depannya tanpa ragu. Apa yang dihadapinya dalam kehampaan kosong adalah senjata. Penguasa raksasa besar. Bagian depan penguasa yang tebal membawa paksaan yang mencengangkan dan menyerang secara langsung. Bahkan jika basis kultivasi Tang Ye tidak lemah, dia masih dipukul mundur oleh pukulan sengit ini. Saat dia berhenti, Tang Ye terkejut. Lengan kanan Bang begitu terguncang bahwa dia tidak bisa bergerak. Meskipun dia gila, Tang Ye bukanlah orang bodoh. Hanya dengan pukulan ini, dia juga tahu bahwa kekuatan tempur Xiao Yan tidak sesederhana kultivasinya yang dangkal. Sungguh kekuatan tubuh fisik yang mengerikan. Serunya di dalam hatinya, dan sebelum dia sempat berpikir, sosok Xiao Yan muncul di depannya lagi seperti angin. Berubah menjadi spanduk besar di depannya, biru yang bergolak energi sumber meraung ke arah Xiao Yan seperti gelombang laut, dan dipotong oleh satu kaki terakhir. Tang Ye mundur. Sial, aku hampir meremehkanmu. Tang Ye, yang mundur jauh, dengan penuh semangat mengusap lengan kanannya yang masih mati rasa, menatap Xiao Yan dengan mata tegas, dan berkata dengan keringat dingin di wajahnya. Xiao Yan tanpa ekspresi, matanya berhenti sejenak pada bendera biru di samping Tang Ye, dan dia memperhatikan magma yang semakin dekat di sekelilingnya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan sumber energi di tubuhnya akhirnya dimobilisasi pada saat ini, berdiri. Tang Ye jelas memperhatikan ini, menarik bendera dengan satu tangan, melambaikannya dengan keras, dan tirai air biru dengan cepat menyelimutinya, diikuti dengan cibiran. Kuak Gaga, aku akui kamu tidak lemah dalam pertempuran, tapi ini adalah hutan beringin api. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus melewati level kadal skala api terlebih dahulu. Tempat ini adalah makam untukmu, tapi itu kuburan bagiku. Tapi ini tempat berburu, aku ingin melihatmu dicabik-cabik oleh mereka dengan mataku sendiri. Hahaha, setelah tawa berhenti, Tang Ye segera mundur dan terjun ke magma. Di bawah perlindungan lapisan tirai air, semua magma yang dilewatinya benar-benar terisolasi, dan bahkan para salamander sepertinya tidak pernah menyadari keberadaan orang ini. Tidak heran Bai Zijing ditelan oleh magma, tapi kamu bisa mundur sepenuhnya. Ternyata itu adalah efek dari bendera ini. Petik 2. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari, dan kemudian perlahan-lahan mengangkat penguasa raksasa di tangannya, dan nyala api menyala di telapak tangannya, menyebar ke seluruh tubuh. Ini sebenarnya api yang aneh. Tang Ye, yang berada di bawah perlindungan tirai air, langsung mengubah wajahnya saat melihat nyala api menyala di tubuh penggaris, tetapi apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkannya. Pembuluh darah di lengan Xiao Yan berdenyut, dan dia mengayunkan penggaris raksasa itu dengan tiba-tiba. Suara angin seperti guntur, disertai dengan sapuan yang tak terlihat. Dalam sekejap, magma yang dengan gila-gilaan mengalir ke arahnya dengan cepat mundur seolah-olah telah terjadi, menerima perintah dan kadal api yang hanya berjarak beberapa langkah dari tubuh Xiao Yan juga tampak membeku dalam kehampaan sesaat. Kehilangan paket magma, sisik merah di permukaan tubuh mereka tiba-tiba terbelah, dan merah darah menyembur keluar, suara mendesis yang menyakitkan segera bergema. Ketika kadal Vireskale di sekitarnya mundur ketakutan, Xiao Yan juga memberi jalan di depannya lagi, mengarah langsung ke Tang Ye. Idenya gila, tapi sayangnya metode seperti itu tidak berguna bagiku.
Apa yang terjadi dalam sekejap mata membuat Tang Ye sangat ketakutan. Di depan Yan, dia akan menjadi sangat patuh. Jika orang yang muncul saat ini adalah Bai Zijing, aku mungkin harus bekerja lebih keras, tapi karena itu kamu, maka diam-diam dengarkan gerakan terakhir dari kehidupan ini. Kata-kata sederhana itu dimuntahkan, dan penguasa Xuanzong melambai itu, mengatakan beberapa kali berturut-turut, cahaya Qi tumpang tindih dan memadat membentuk cahaya pelangi yang menebas Tang Ye. Kata-kata besar, hanya Yuanzong bintang 3, kamu pikir aku takut padamu. Wajah Tang Ye penuh amarah. Dia adalah Yuanzong bintang 4 yang bermartabat, bagaimana dia bisa dengan mudah ditakuti oleh kata-kata pihak lain, dan segera mengibarkan bendera di tangannya lagi, di depannya memutar dan melambai. Origin Qi biru yang bergolak berubah menjadi pusaran pasang surut besar dalam sekejap, menyiram magma di sekitarnya, seperti badai, meraung dengan momentum yang mencengangkan. Bang! Pada akhirnya, baik cimang dan pusaran itu hancur, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut di wajahnya, dan dia melambaikan penggaris raksasa itu dan bergegas ke depan. Tang Ye membanting bendera itu menjadi tombak, menembus kehampaan, menghadap ke depan. Salamander yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka juga mengendalikan magma untuk naik hampir bersamaan. Tombak itu menembus lurus, dan bagian depan penggaris menebas dengan marah. Saat keduanya bertabrakan, api meledak. Kekuatan mengerikan di depan penggaris memaksa tombak mundur dengan paksa. Wajah Xiaoyan menyerang. Xiaoyan tidak kenal takut, dia dengan mudah mengelak beberapa kali, dan kemudian langsung memblokir penguasa raksasa lebar di depannya. Tubuhnya menyerbu lurus ke depan, dan nyala api menyembur keluar dari tubuh penguasa, tepat di dinasti Tang. Wajah Ye berubah kaget, yang pertama menamparkan penguasa dengan telapak tangannya lagi, dan penguasa raksasa itu bergegas maju di bawah restu dari kekuatan dahsyat ini, tak terbendung. Tang Ye buru-buru membuka spanduk untuk melawan, tetapi saat sebagian besar kekuatan pada penggaris raksasa telah dihilangkan, Xiaoyan tiba-tiba menginjak penggaris dengan kedua kakinya, dan kekuatan yang kuat itu seperti bambu yang patah, menghancurkan Tang Ye di depan, pertahanan menerobos, dan semua kekuatan yang tersisa dituangkan ke tubuh Tang Ye di belakangnya. Puff! Darah menyembur dengan liar, dan pukulan kuat Xiaoyan meledakkan Tang Ye dari luka serius. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika dia sadar kembali, dia mengangkat kepalanya dan melihat lagi. Spanduk penyelamat telah jatuh ke tangan Xiaoyan saat ini, yang terakhir sedang menatapnya bercanda dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, tanpa perlindungan bendera, kadal skala api yang awalnya mengarah ke Xiaoyan telah menoleh pada saat ini, dan mata tajam yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuhnya, membuatnya dingin di sekujur tubuhnya. Jangan dipikirkan, Anda tahu situasi kejam seperti apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Tidak bisa seperti ini, Xiaoyan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Tidak ada permusuhan hidup dan mati antara kamu dan aku, dan perjalanan ini hanya meminta uang. Aku bersedia berbagi penghasilan denganmu, bahkan jika aku memberikan semuanya padamu. Selama kamu mengembalikan bendera itu kepadaku. Tang Ye tampak ketakutan, dibandingkan dengan Xiaoyan, dia lebih takut pada kadal api ini, dan dia memiliki menyaksikan banyak orang kuat mati di bawah pengepungan dan gigitan mereka. Binatang buas ini menakutkan, dia tidak mau menghadapinya. Dengan senyum hangat di sudut mulut Xiaoyan, dia perlahan mengibarkan bendera di bawah mata penuh harapan Tang Ye, dan berkata perlahan, "Karena kamu bersedia menyumbangkan segalanya, maka bendera ini juga harus disertakan." Setelah kata-kata itu selesai, cahaya di telapak tangannya menyala, dan dia memasukkannya ke dalam ring. Dalam sekejap, wajah Tang Ye tiba-tiba membeku, dan kadar api yang tak terhitung jumlahnya juga membuka mulut penuh taring, dan bergegas maju. Di tengah semburan ratapan sedih, Tang Ye benar-benar tenggelam di bawah mulut tajam kadal api. Di langit, Xiaoyan melihat sekeliling, tetapi ekspresinya menjadi agak serius. Tang Ye mati, tetapi hujan api belum hilang. Menghadapi kadal api ini, dia masih tidak berani ceroboh. Dengan api aneh di dekatnya, magma secara alami tidak dekat dengan tubuh dengan cara biasa, tetapi itu hanya cukup untuk menangani sebagian besar kadal skala api, dan itu tidak begitu baik untuk orang-orang yang kekuatannya lebih tinggi dari Yuanzong. Cici, saat sekelompok kadal api mengepung lagi, ruang antara langit dan bumi memberi jalan ke ruang 100 kaki yang berpusat pada Xiaoyan. Sepertinya mereka tidak berniat untuk terus menyerang.
Memegang penggaris raksasa di tangannya, Xiaoyan memusatkan perhatiannya dan menjadi semakin gugup. Di dalam magma, salamander yang padat mundur perlahan, dan ada gelombang magma di sekelilingnya. Ada lebih dari selusin bola api besar, dan di dalam bola api itu, magma merah tua tampak membungkus. Jelas, ada lusinan salamander yang lebih besar muncul di kehampaan. Saat dia melihat raksasa ini, wajah suram Xiaoyan tiba-tiba menjadi semakin jelek. Kekuatan lusinan kadal skala api ini tampaknya lebih tinggi dari Yuanzong, dan bahkan sangat sedikit dari mereka yang memiliki aura yang kuat, bahkan lebih sulit untuk mengukur. Saya khawatir itu adalah keberadaan yang sangat kuat bahkan di sekte sumber tingkat tinggi. Barisan seperti itu muncul di depan mata Xiaoyan dalam sekejap, dan dengan kadal api yang tak terhitung jumlahnya di pinggiran, bahkan dengan kemampuan Xiaoyan, akan sangat sulit untuk pergi. Di bawah tekanan yang kuat, Xiaoyan menghela napas dalam-dalam dengan gugup, dan kemudian dengan pikiran, kehampaan di sekitarnya segera memadat menjadi tenda hitam, yang berdiri di samping Xiaoyan dan mengelilingi satu sama lain. Lagi pula, lawannya lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di tingkat Yuanzong, dan mereka tidak boleh menghadapinya secara langsung. Jika mereka menggunakan kemampuan Void Dao untuk menyeberang berulang kali, mereka mungkin dapat mengambil alih kesempatan untuk menembus lapisan pengepungan. Namun, saat tenda di sekitar Xiaoyan memadat dan keluar, kadar api di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan kicauan aneh. Ruang bergema tanpa henti, dan trennya menjadi semakin mengkhawatirkan. Apa yang membuat Xiaoyan semakin menatap adalah bahwa tenda-tenda yang terkondensasi di sekelilingnya terdistorsi di bawah serangan gelombang suara, dan kekuatan ruang yang terkondensasi pada mereka juga menghilang secara aneh. Sadar akan hal ini, mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi ngeri untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama dia melihat kekuatan Dao mengempis. Ini menyusahkan. Melihat kekuatan Dao menghilang, hati Xiaoyan menjadi semakin ngeri, dan dia tidak punya pilihan selain melambaikan penguasa raksasa satu demi satu. Nyala api keluar, dan dentuman sonik terdengar. Terdengar satu demi satu jeritan mengimbangi sedikit, tetapi selusin atau lebih binatang raksasa yang berdiri di kehampaan tidak lagi ragu-ragu, mengayunkan ekor besar mereka, memutar tubuh mereka, dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Melambai cakar tajam mereka, menghadap Xiaoyan, kepala Yan robek. Dang! Penguasa raksasa itu menebas dan memblokir pukulan binatang raksasa di depannya, tetapi hampir pada saat yang sama, dua binatang raksasa melintas dari kedua sisi, dan serangan berlanjut. Keduanya merupakan gerakan yang fatal. Tepat saat dia akan mundur, penggaris besar di tangannya dengan kuat dikendalikan oleh binatang raksasa di depannya. Xiaoyan melepaskannya tanpa daya. Ketika dia mundur dengan kasar, ada suara menusuk tajam lainnya dari belakang. Rambut Yan berdiri, berakhir sejenak, dan dia memutar tubuhnya dengan paksa untuk menangkap pukulan itu, tetapi dikirim terbang oleh yang terakhir, menyebabkan ledakan energi dan darah di tubuhnya. Sialan, darah keluar dari mulut, dan kemudian berubah menjadi panah darah dan terbang ke depan. Dalam sekejap, dua binatang raksasa muncul ke ruang kiri dan kanan. Serangan yang ketat membuat Xiaoyan tidak punya waktu untuk merawatnya. Setelah pukulan itu, dia turun dengan tiba-tiba, menjatuhkan seekor kadal api di bawahnya, menggunakan kekuatannya untuk tiba-tiba menyerang ke atas, menatap lekat-lekat magma yang terbungkus tebal tepat di atas. Sampai sekarang, dia hanya bisa saya mencoba terbaik untuk menerobos dari sini. Mengaum, melihat magma di atas kepala semakin dekat, tetapi pada saat ini, magma di atas tiba-tiba terpisah, dan seekor binatang raksasa menyeringai dengan mulut penuh taring, menunggunya untuk mengirimnya pergi. Sebelumnya pergi ke pintu, binatang raksasa ini tampaknya menjadi yang terkuat di antara lusinan. Ketika kadal api di atas kepalanya muncul, jarak antara Xiaoyan dan kadal api sudah dekat, dan kadal api di belakangnya juga dikepung. "Ayo!" teriak Xiaoyan dengan marah di dalam hatinya, lalu mengatupkan giginya. Energi asal dalam tubuhnya menyembur keluar tanpa syarat, disertai dengan api yang mengamuk, dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Apakah dia bisa menerobos atau tidak tergantung pada saat ini. Mengaum. Pada saat ini, binatang raksasa di atas kepalanya melambaikan tangannya, magma menutupi cakarnya yang tajam, energi merah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya yang besar berputar dengan cepat dan jatuh dengan keras, hendak bertabrakan dengan Xiaoyan. Pergi. Saat berikutnya, Xiaoyan yang marah dengan paksa menghentikan tubuhnya, melambaikan tangannya yang besar, dan pada saat yang sama ketika cahaya menyala, keduanya telah bertabrakan. Tiba-tiba,
Kejutan yang mengejutkan menyapu seperti badai, dan tubuh Xiaoyan itu bergetar, memuntahkan seteguk darah, dan segera ditelan oleh api di telapak tangannya. Di langit, seekor binatang raksasa berdiri tegak. Sepasang mata merah menatap lurus ke bayangan hitam di bawah. Ketika itu menatapnya, ternyata itu boneka. Raja Utara, kembalilah. Dengan teriakan nyaring, tubuh Raja Utara terjalin dengan guntur, dan dengan cepat datang ke sisi Xiaoyan. Jika Raja Utara tidak dikorbankan pada saat terakhir, Xiaoyan bahkan mungkin tidak akan melakukannya, kesempatan untuk bernapas lagi. Melihat dada Raja Utara yang robek, Xiaoyan tidak bisa menahan keterkejutannya. Kekuatan Raja Utara saat ini, setidaknya bisa dikatakan, harus sebanding dengan Yuan Zhong bintang 5. Itu terkoyak dengan satu cakar, tapi untungnya, Bei Wang memiliki kekuatan guntur di tubuhnya, jadi dia bisa memperbaiki dirinya sendiri terus-menerus, jadi tidak langsung terhapus. Dan dengan penundaan singkat Bei Wang, di antara kedua telapak tangan Xiaoyan saat ini, api aneh yang terkondensasi secara gila-gilaan telah terbentuk. Hanya perlu beberapa saat untuk memadat teratai api. Binatang buas itu bekerja sama, dan itu akan menyakitkan sedikit. Mengaum. Tampaknya melihat benda yang terkondensasi di telapak tangan Xiaoyan tidak biasa, mata merah binatang raksasa itu menatap Xiaoyan. Ketika yang terakhir diam-diam waspada, suara tajam tiba-tiba datang dari belakang. Suara menghancurkan langit. Dang, Bei Wang sekali lagi memblokir pukulan tiba-tiba dengan tubuhnya, dan dadanya yang robek langsung penyok, dan kekuatan lahar yang menghanguskan menyerbunya, yang sangat memperlambat kecepatan pemulihan Thunder. Dan ketika Xiaoyan menghindari sosoknya dan melihat ke tempat tadi, masa magma muncul di kehampaan di beberapa titik, dan dari dalam magma, ekor binatang raksasa itu tiba-tiba muncul. Tapi, sebelum Xiaoyan ragu-ragu, magma tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitar tubuhnya, lalu lengan dan ekornya melesat ke depan. Untungnya, dengan kecerdikan Tianjuebu, Xiaoyan masih bisa menstabilkan sosoknya, meski dia tak terhindarkan terluka oleh kekuatan lava di atasnya, tetapi teratai api yang terkondensasi di telapak tangannya akhirnya pada saat terakhir pembentukan. Tiba-tiba ada suara menusuk di udara, Xiaoyan memutar matanya, dan ekor tebal muncul dari magma yang muncul dari satu sisi, menusuk teratai api di telapak tangannya. Kali ini, Xiaoyan tidak mengelak lagi, tetapi sambil memutar sosoknya, dia menekan teratai api dengan kuat pada ekor yang cepat dari samping, dan teratai api dengan mudah membakar sisik yang menutupi ekor raksasa, langsung menjadi beberapa inci, di mana ia lewat, kulit dan dagingnya pecah, dan asap putih dalam jumlah besar keluar dengan suara kicau, dan bahkan sepotong kecil tulang pun meleleh oleh suhu mengerikan yang terkandung dalam teratai api. Mengaum. Setelah mengalami serangan seperti itu, binatang raksasa itu akhirnya tidak bisa menahan raungan yang menyakitkan, tetapi Xiaoyan tidak mengerti ini, dan ketika lawan mundur dari serangan itu, dia mendorong telapak tangannya dengan keras, dan telapak tangannya Huolian mengirimkannya ke depan. Teratai api yang indah meluncur dengan santai melintasi kehampaan, meninggalkan ekor api yang panjang, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, ia terbang melintasi langit, dan kemudian meledak di langit mendekati selusin kadal api, di bawah teratai api, semuanya hening. Ketika teratai yang mekar perlahan mekar di langit, semua kadal skala api di bawah Yuan Zhong terlempar kembali ke dunia ini, dan bahkan tiang api yang terhubung ke langit dikalahkan dan jatuh ke dalam magma di bawah. Setelah pertempuran sengit, pada saat ini, masih ada 10 kadal api yang berdiri di depan Xiaoyan, dan pemimpinnya tentu saja kadal api tingkat tinggi itu. Kakak, manusia, kamu seharusnya tidak berada di sini. Wajah Xiaoyan menjadi pucat, tetapi binatang raksasa di hadapannya mengucapkan beberapa kata manusia yang sulit saat ini. Mungkin, tapi bagaimanapun juga aku masih di sini. Sambil menggelengkan kepalanya dengan susah payah, Xiaoyan dengan lembut meremas telapak tangan di bawah lengan bajunya, dan sebuah cakram emas jatuh ke telapak tangannya. Diberikan oleh pria kuat misterius itu. Xiaoyan tidak tahu persis apa formasi ini, tapi saat ini, satu-satunya cara dia bisa memilih dan percaya adalah ini. Di kedua sisi binatang raksasa itu, orang-orang lain menjerit tajam, lalu membagikan sosok mereka untuk mengelilingi Xiaoyan. Pang Bei Wang melindungi kedua sisi, siap menghadapi pertempuran berikutnya. Mengaum. Namun, pada saat ini, pemimpin kadal api tiba-tiba menoleh untuk melihat magma di bawah, dan warna aneh tiba-tiba muncul di pupil kecilnya. Dengan lambaian tangannya, kadal api yang tersisa segera
dia mengarahkan pandangannya ke sana, dan kemudian seolah-olah dia telah menerima perintah, dia bergegas menuju magma di bawah tanpa ragu-ragu. Manusia tercela. Binatang raksasa itu meraung tidak mau, dan setelah itu, ia tidak berani ragu. Dengan gerakan tubuhnya, ia buru-buru jatuh ke magma di bawah. Dalam sekejap, krisis Xiaoyan di langit menghilang, tapi itu membuatnya yang sedikit tidak jelas adalah, apa yang diungkapkan binatang raksasa itu di kalimat terakhir sebelum pergi. Dentang. Tiba-tiba, ketika keraguan Xiaoyan tidak terselesaikan, tabrakan keras meledak di telinganya seperti petir. Serangan mendadak itu membuat Raja Utara terbang di sisinya, dan wajah pucat mantan berubah seketika. Serangan itu datang dari belakang, dan tubuh dengan tergesa-gesa berbalik, tetapi bahunya masih tertembus oleh anak panah. Ketika rasa sakit yang parah melanda, Xiaoyan mundur dengan keras. Sambil memindai matanya dengan cepat, dia dengan cepat menelan beberapa pil ke dalam mulutnya, dan kemudian menatapnya. Sesosok berdiri tinggi di langit. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah gambar yang tidak terduga wajah buritan luar. "Kamu masih hidup, Bai Zijing?" Xiaoyan terkejut, dan bahkan Tang Ye tidak tahu apa-apa oleh orang ini. "Hehe, Tang Ye dan sejenisnya tidak lebih dari orang biasa. Jika aku benar-benar mati di tangannya, bukankah itu lelucon?" Bai Zijing mencibir dan berkata dengan nada menghina. Mendengar ini, Xiaoyan menjadi semakin ketakutan. Bai Zijing mampu menipu mata Tang Ye bahkan di bawah pengepungan kadal api, yang menunjukkan kekuatannya. Pada saat ini, sebagian besar sumber energi di tubuhnya dikonsumsi, dan ini pria tiba-tiba muncul lagi dan targetnya jelas datang untuknya. Pekerjaan ini, saya khawatir sulit untuk menjadi ahli. Merasakan kekuatan yang perlahan pulih di tubuhnya, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mengingat penguasa misterius yang melayang di kejauhan, lalu mengangkat matanya lagi, menatap Bai Zijing di kejauhan, dan berkata perlahan, "Kakak Bai, kamu dan aku tidak pernah kenalan. Apa yang terjadi hari ini semua karena Tang Ye. Mengapa kamu dan aku tidak mundur selangkah dan pergi dengan damai?" Bai Zijing tertawa marah, lalu menatap Xiaoyan dengan wajah muram, dan berkata dengan nada-nada serius, jika kamu tidak mengenaliku, maka, apakah kamu masih mengenali ini?" Tanpa memberi Xiaoyan kesempatan untuk bernafas, Bai Zijing dengan tegas mengangkat tangan, dan saat energi sumber melonjak dengan liar, sinar cahaya yang menyilaukan segera meledak dari langit di atas kepalanya, energi yang mencengangkan juga dengan cepat memadat, energi yang terkumpul dengan gila-gilaan berangsur-angsur menyatu menjadi gugusan cahaya besar, cahaya yang menyilaukan juga membuat pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut, dan sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya. "Jadi kamu adalah klan Bai." Cahaya Corona. Hampir pada saat yang sama Xiaoyan berseru, Bai Zi dengan hormat melambaikan tangannya, dan bola cahaya jatuh. Xiaoyan menyingkirkan yang misterius penguasa dengan punggungnya, diikuti oleh Yin Jie terbang naik turun seluruh tubuhnya, api yang mengamuk memuntahkan dengan mobilisasi ki asal yang sangat cepat di tubuhnya, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi raksasa merah menyala yang menjulang tinggi, patung. "Minum, Xiaoyan, kamu tahu bahwa Bai Ruoxuan adalah adik laki-lakiku. Aku ingin mendapatkan kembali penghinaan yang dideritanya saat itu." Petik 2. Di bawah terik matahari, Bai Zijing berteriak keras dan marah. Xiaoyan dia tidak berani menjadi ceroboh, jadi dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memobilisasi sumber energi yang tersisa di tubuhnya, dan mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa pada patung raksasa itu, dan ketika siang hari tiba, itu juga akan berteriak ke langit. Kemurkaan vulkan, matahari terbenam, dan vulkan menyerang. Saat keduanya bersentuhan, dunia berada dalam kekacauan, dan angin serta awan menyapu. Weibo yang kuat meledakkan Tiankeng di hutan beringin api di bawah, dan air pasang magma segera meledak, semprotan gelombang. Ketika patung vulkan raksasa dan sinar matahari sama-sama hilang, Bai Zijing mengikuti dari dekat dengan busur dan anak panahnya, menatap Xiaoyan yang terhalang oleh boneka itu dengan matanya yang tajam seperti elang. "Xiaoyan, ternyata kamu masih anggota klan Xiao, jadi hari ini, kamu pasti akan mati." Teriakan itu jatuh, dan anak panah itu ditembakkan, dan langsung dihancurkan oleh telapak tangan Raja Utara. Setelah Xiaoyan memantapkan dirinya sebagai Raja Negeri Utara, dengan bantuan pil, dia mencoba yang terbaik untuk memperbaiki kausan di tubuhnya. Setelah beberapa pertempuran, ditambah penggunaan Vulcan's Fury yang kuat barusan, Xiaoyan di kali ini, jika bukan karena kekuatan pil, saya khawatir dia telah kehilangan kekuatan tempurnya.
Tetapi pada saat ini, Bai Zijing, yang memiliki wawasan tentang hal ini, jelas tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Panah terus-menerus terbang terus-menerus Suyuyu. Melihat situasi seperti itu, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan semakin terkejut. Dia dapat dengan mudah menembus tubuh Raja Bei dengan satu panah. Kekuatan Bai Zijing ini, untuk sedikitnya, berada di atas Yuanzong bintang 6. Kita harus menemukan cara untuk pergi secepat mungkin. Cemas di dalam hatinya, Xiaoyan tidak peduli dengan lukanya, dan mengimpor beberapa pil satu demi satu, dan mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya dengan perlawanan sementara Bei Wang. Itu boneka yang bagus, tapi ditakdirkan untuk menjadi sepotong besi tua. Di sisi lain, ekspresi Bai Zijing dingin, busur ditarik ke bulan purnama, dan panah bersinar lebih terang. Panah ini tidak diragukan lagi jauh lebih banyak, lebih kuat dari sebelumnya. Li Pojian, bibirnya sedikit terbuka, dan anak panah melesat seperti mengejar angin dan mengejar bulan. Meskipun Raja Utara merawatnya dengan seluruh kekuatannya, itu masih menembus telapak tangannya, dan menembus dengan keras ke dalam tubuh Raja Utara, dada dalam semburan bunga api. Kekuatan menakutkan dengan kejam merobek tubuh yang baru saja pulih, dan bahkan punggungnya memiliki ujung tajam yang menembusnya, dan kekuatan yang dimuntahkan membuat Xiaoyan mundur 2 langkah tanpa sadar. Tidak terbayangkan hanya panah ini yang akan menembus tubuh Raja Utara. Jika diulang beberapa kali, Xiaoyan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Melihat ini, Bai Zijing menyeringai dan mencibir. Alih-alih menembakkan panah lagi, dia mengangkat busurnya ke langit. Ki asal biru memadat menjadi panah, dan kemudian tenggelam ke langit. Kekuatan domain air. Dengan teriakan rendah, udara yang awalnya panas dan kering di daerah ini dipenuhi dengan kelembapan yang aneh. Ditambah dengan lingkungan yang panas, itu membuat orang merasa seperti berada di oven uap sepertinya di dalam. Domain ini bukan bantuan besar bagi pembangkit tenaga Yuanzong, tetapi kekuatan ini digunakan di tangan Bai Zijing, tetapi warnanya sangat berbeda. Panah ini, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghindarinya. Kelembaban melayang di udara pengap, dan tetesan air kecil memadat dengan busur Bai Zijing, dan akhirnya berubah menjadi panah tajam, yang tidak kalah dengan panah tadi. Di belakang Raja Utara, Xiaoyan perlahan-lahan keluar dari tubuhnya, menunggu beberapa saat, akhirnya memberinya sedikit kesempatan untuk bernafas, setidaknya, tidak akan sulit untuk pergi dari sini. Apakah kamu siap untuk melawan ketika kamu mati? Melihat mata tajam Xiaoyan lagi, Bai Zijing tersenyum lebih dingin. Dengan Xiaoyan saat ini, bahkan jika dia memeras semua darahnya, dia tidak akan bisa menyakitinya, dia sedikit pun. Mengulurkan telapak tangannya yang berdarah, Xiaoyan menatap Bai Zijing dan menyeringai. Peng! Tiba-tiba, nyala api menyala di telapak tangan Xiaoyan, dan ekspresi Bai Zijing akhirnya berubah saat ini. Ini adalah api yang aneh. Pada saat yang sama ketika suara heran Bai Zijing jatuh, Xiaoyan mengepalkan telapak tangannya dengan kuat, dan api yang mengamuk di telapak tangannya segera menyebar ke segala arah, dan saat api menyebar, panah yang baru saja terkondensasi di dunia sekitarnya menghilang, distorsi aneh menguap, tetapi dalam beberapa saat, semuanya menghilang. Domain ini tidak eksklusif untukmu. Xiaoyan mengejek, dan pada saat yang sama, di belakangnya, sebuah tenda hitam pekat berangsur-angsur terbentuk, dan sumber energi yang baru saja pulih di tubuhnya juga cepat terkuras. Kalimat ini juga membuat wajah Bai Zijing berubah, sangat jelek sehingga dia malah tidak bisa menahan tawa. Saya ingin melihat apa lagi yang bisa Anda lakukan. Begitu kata-kata itu jatuh, panahnya meleset, tapi kali ini, itu ditebang oleh Xiaoyan dengan penggaris berat misterius rusak. Bai Zijing mengambil keuntungan dari situasi ini dan berdiri, dan dalam sekejap mata, dia datang ke pendekatan Xiaoyan ketika dia akan pergi. Bei Wang melompat di sampingnya. Pergilah. Bai Zijing tidak takut sama sekali, berbalik dan menendang Bei Wang dengan keras, lalu memukul Xiaoyan saat ini dengan lambaian telapak tangannya. Tanda air dunia bawah. Telapak tangan dipukul, Suan Chongqi dilempar ke belakang oleh Xiaoyan ke dalam ring, dan ketika dia mundur, dia disambut dengan telapak tangan yang sama kuatnya. San He Seal, kedua telapak tangan bertabrakan, Xiaoyan tersingkir tanpa kecelakaan, dan Bai Zijing berhenti di jalurnya karena cetakan telapak tangan ini. Ketika bekas telapak tangan menghilang, sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Di depan dia, melihat sekeliling, Bai Zijing melihat bayangan hitam di langit di kejauhan,
tidak diragukan lagi itu adalah Xiaoyan. Bagaimana mungkin, melihat Xiaoyan dapat menghindari tatapannya dan melarikan diri, Bai Zijing terkejut dan menggertak dirinya sendiri untuk mengejar lagi. Tetapi Raja Utara yang tertiup angin terjebak satu demi satu seperti anjing, plester kulit. Hal-hal yang berisik, terikat dengan air. Setelah beberapa kali keterikatan, hati Bai Zijing menjadi semakin mudah tersinggung. Xiaoyan hanya terluka parah. Ketika masalah ini datang, dia sangat marah saat ini, dan kolom air antara kedua telapak tangan dibalik, membentuk penjara air besar dalam sekejap mata dengan membuka dan menutup telapak tangan. Raja Utara di depannya terjebak di dalamnya. Setelah melakukan ini, Bai Zijing mengerutkan kening dan melihat ke arah Xiaoyan, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir masih berada di ketinggian saat ini. Tidak jauh, dia terkejut, dan kemudian melihat tabrakan konstan di penjara air. Raja Utara hanya bisa mendengus dingin. Pada saat hidup dan mati, apakah kamu masih memikirkan dirimu, seorang boneka? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Petik 2. Telapak kakinya menginjak kehampaan dengan marah, dan sosok Bai Zijing langsung muncul tinggi, di atas langit saat ini. Xiaoyan sepertinya baru saja pulih saat diintimidasi. Dia buru-buru menggunakan tenda hitam pekat yang dipadatkan di sisinya untuk melarikan diri lagi. Tertawa, saat tenda hitam pekat menghilang, panah tajam terbang di udara, tetapi akhirnya mendarat di tanah merah di bawah, dan ekspresi wajah Bai Zijing tidak bisa menahan keterkejutannya lagi. Ini adalah Dao of Void, bagaimana mungkin, bukankah anak ini memahami Dao of Fire? Pantas saja Bai Zijing sangat terkejut, siapa sangka bahwa seorang anak yang dikenal mengolah api akan benar-benar memahami sesuatu yang hampir seperti ini, kekuatan Dao Agung yang tidak ada hubungannya dengan itu. Anda harus tahu bahwa berkat kekuatan jalan besar untuk atribut kultivasi sendiri tidak diragukan lagi subversif. Bahkan jika dua orang dengan atribut yang sama memiliki pemahaman yang berbeda tentang kekuatan jalan besar, kekuatan yang dapat diledakkan sumber Qi juga akan berbeda tentu saja, seperti Xiaoyan seperti ini, dan mereka yang mengandalkan api yang berbeda untuk meningkatkan kekuatan atribut mereka sendiri secara alami harus dihitung secara terpisah. Sebagai kekuatan langit dan bumi, api yang berbeda itu sendiri memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan Dao, dan bahkan, dari sudut pandang tertentu, tidak salah untuk mengatakan bahwa itu bahkan lebih buruk darinya. Nah, jadi bagaimana jika itu adalah Dao of Void? Berapa kali kamu bisa menghindari panahku dengan tubuh lumpuhmu saat ini? Wajah Bai Zijing suram seperti air. Setelah memperhatikannya, dia hanya mencoba yang terbaik untuk memadatkannya, Void Avenue sampai anak panah meleset, lalu kabur lagi. Dan di bawah pengejaran dan pengejaran seperti itu, hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan dan Bai Zijing melarikan diri ke cakrawala satu demi satu, dan sampai saat ini. Kako, magma panas tiba-tiba bergejolak, tidak sampai riak seperti air memercik di permukaan magma sehingga sosok dengan kulit yang sangat pucat mendarat di tanah lagi. Ketika dia mendekatkan matanya, tidak diragukan lagi itu adalah Xiaoyan. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, karena Xiaoyan ada di sini, orang yang baru saja mengejar dan melarikan diri dengan Bai Zijing adalah inkarnasinya. Fiu, ini sangat berbahaya. Untungnya, magma ini bisa menghalangi nafas, kalau tidak kita benar-benar tidak bisa kabur. Mendesah dengan kesal, Xiaoyan menyeringai datar, dan kemudian terbang ke sisi penjara air di langit, menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa untuk memanggil api aneh, yang secara bertahap menyebar, membentuk jaring api besar, yang setelah penjara bawah tanah air benar-benar terbungkus. Raja Utara dan jaring api yang mengendalikannya bekerja sama untuk menghancurkan penjara bawah tanah air dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, di bawah pengejaran Bai Zijing, Xiaoyan menjadi semakin sulit untuk dihindari. Panah yang rumit meleset seperti kilat dan menembus udara. Bahkan dengan kekuatan jalan yang hebat, itu dihancurkan dengan kejam oleh anak panah. Ci, diiringi dengan suara menusuk yang tajam, Bai Zijing muncul di depan Xiaoyan, seperti hantu. Keduanya saling memandang, mata Bai Zijing seperti serigala, dan senyum di sudut mulutnya penuh niat membunuh tanpa akhir. Sekarang, masih bisakah kita menghindarinya? Yang terakhir tidak bisa berkata apa-apa, dan mengeluarkan penggaris api dengan seluruh kekuatannya, mencoba mengusir orang di depannya. Bai Zijing tersenyum menghina, dan berdiri di depannya tanpa menghindar. Pada saat penguasa api besar terbentuk,
dia menggunakan energi sumber untuk melindungi tubuhnya, dan dengan kuat mengendalikan pergelangan tangan, Xiao Yan, dengan satu tangan, memelintirnya dengan keras, dan pergelangan tangannya mudah patah. Pada saat yang sama dengan api menghilang, panah di sisi lain kehilangan konsentrasinya, diarahkan ke dada, dan ditekan dengan keras. Mati, suara kebencian yang tajam meraung ke langit, dan panah menembus dada, Xiao Yan, tapi panah yang menembus dada masih tajam, tapi yang membuat wajah Bai Zijing membeku adalah melihat Xiao Yan di depannya. Tubuh, di bawah pukulan ini, secara bertahap menjadi ilusi. Pada saat ini, suasana hati Bai Zijing disambar petir, dan dia memaksa dirinya untuk melihat ke atas dengan rasa sakit yang parah di hatinya. Pada saat ini, ada senyum mengejek di pipi ilusi, Xiao Yan. Kakak Bai, mari kita bertemu lagi. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh yang ditekan oleh Bai Zijing juga hanyut, dan semua yang dia lakukan sia-sia. Di bawah matahari merah, langit cerah, Bai Zijing berdiri di sana dengan linglung, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih, dan tubuhnya yang sedikit gemetar mengekspresikan emosi batinnya. Puff! Akhirnya, pada saat tertentu, darah mengucur seperti hujan, dan kemudian, terdengar raungan kejam yang membumbung tinggi ke langit. Xiao Yan. 2 bulan kemudian, di bawah 10.000 hektar magma, sesosok berjubah hitam duduk bersila di atas karang tertentu, tanpa apapun dalam jarak puluhan kaki di sekelilingnya, bahkan magma yang membara dipisahkan. Di samping sosok itu berdiri sebuah bendera biru besar, dari mana energi seperti gelombang menyebar, menutupi seluruh ruang. Di bawah pemberkatan bendera ini, ruang besar tersembunyi di dalam magma, dari luar, tidak terlihat seperti dunia magma di sekitarnya. Pada saat ini, di antara tangan sosok itu, ada manik merah yang mengambang. Seiring dengan proses kultivasi, aliran energi api yang murni dan agung terus mengalir ke dalam tubuh. Setelah sekitar setengah jam, pancaran energi pada manik-manik secara bertahap memudar hingga benar-benar menghilang, dan sepasang mata yang telah lama tertutup akhirnya terbuka perlahan. Merasakan sumber ki yang melonjak terus-menerus berjalan di antara meridian di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum puas, melirik cahaya biru yang secara bertahap meredupkan spanduk di sampingnya, dengan ringan mengaitkan jarinya, dan spanduk, yang tingginya beberapa kaki lebar, tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya berubah menjadi bendera kecil seukuran telapak tangan dalam sekejap mata, melayang di sekitar tubuhnya, dan pada saat yang sama, magma di sekitarnya, yang diisolasi oleh energi, dengan cepat memenuhi ruang. Bendera kecil ini diperoleh Xiao Yan dari Tang Ye saat itu. Itu disebut Panji Air Bian, dan efeknya cukup aneh. Selama aliran genesis ki yang stabil dituangkan ke dalamnya, energi yang dipancarkan akan mampu mengisolasi bendera kecil ini. Kekuatan magma bahkan dapat menghindari ditemukan oleh kadal skala api. Efek ini juga membuat Xiao Yan jauh lebih aman di dunia magma ini untuk sementara waktu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.